Oke, lanjut ke materi berikutnya, determinan ya. Sudah dibaca, determinan itu khusus untuk matriks persegi ya. Setiap matriks persegi dikaitkan dengan suatu skalar yang disebut determinan dari matriks tersebut. Nah, determinan dari matriks A. Notasinya ini seperti harga mutlak. Ingat, seperti harga mutlak, bukan harga mutlak. Jadi determinan A notasinya ini seperti harga mutlak itu ya. Oke, itu pengertian determinan dan notasinya. Kita mulai dengan determinan dari matriks ordo 2x2. Secara umum ordo 2x2 itu matriksnya adalah ABCD ya, ABCD. Determinannya adalah didefinisikan A kali D kurang B kali C, A kali D kurang B kali C ya, AD min BC. Silang ya. Contoh-contoh di sini dua saja contohnya cukup. Matriks A 1 3 5 5 ya. Jadi A-nya 1, B-nya 3, di sini C-nya 5, D-nya 5. Determinannya adalah 1 kali 5 dikurang 3 kali 5 min 10. Ingat, min 10. Harga determinan matriks A ini adalah min 10. Nanti kalau ada juga yang menganggap itu harga mutlak dari min 10 dibuat sama dengan 10. Bukan ya. Determinan dari A itu adalah min 10. Nanti kalau dianggap itu harga mutlak jadi dibuat sama dengan 10. Bukan ya. Sekali lagi diingatkan, itu determinannya adalah min 10. Ya. Kemudian contoh kedua, matriks B 1 2 2 4. Determinannya 1 kali 4 kurang 2 kali 2. 4 kurang 4 0 ya. Determinan matriks B adalah 0. Kemudian itu kalau untuk matriks 2x2 sederhana sekali ya, silang ya, AD min BC. Itu sudah dipakai pada waktu kita mengerjakan cross product pada matriks ya. Ingat itu materi cross product pada vektor, cross product pada vektor. Ingat itu sudah dipakai waktu itu ya. Nah, sekarang determinan matriks 3x3. Ada yang disebut salah satunya, ingat salah satunya menghitung matriks determinan matriks 3x3 adalah cara Sarus. Caranya seperti ini. Matriks umum 3x3 itu adalah A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Caranya adalah ditambahkan 2 kolom setelah kolom ketiga. Jadi ditambahkan kolom 1 dan kolom 2 ditambahkan di kanannya ya setelah kolom 3. Nah, dengan Sarus itu adalah perkalian dari elemen-elemen ini. Nih, A11 kali A22 kali A3 itu plus. A12 ini plus, ini plus. Nah, yang ini min, negatif ya. Jadi yang ini A11 A22 kali A33 itu positif. A12 kali A23 kali A31 itu positif. A13 kali A21 kali A3 itu positif. Kemudian ini yang negatif. A31 kali A22 kali A13 itu negatif. A32 kali A23 A1 itu negatif. Dan A33 kali A21 kali A12 itu negatif. Terus lanjut. Beberapa contoh ini ya. Nah, ini cara pengerjaannya ya. Contoh matriks A nih 3x3. Ingat, determinan itu banyak untuk matriks persegi ya. Nih, matriks persegi 3x3. Determinannya ditambahkan kolom setelah kolom 3 2 1 5 3 5 5. Boleh juga caranya seperti ini. Ini kan 2 kali 5 kali 10 bagian positifnya ya. Nih, positif. 2 kali 5 kali 10, 3 kali 6 kali 5, 4 kali 1 kali 3 itu positif. Yang negatifnya 5 kali 5 kali 4. Kemudian 3 kali 6 kali 2. Kemudian 10 kali 1 kali 3. Nah, ini caranya boleh dibuat seperti ini ya. 2 kali 5 kali 10 berapa itu? 10 kali 10 tulis 100 ya, 100 ditambah 3 kali 6 kali 5 18 kali 5 ditambahin 18 kali 5 ya, 30 kali 3 90
Nih 90. Ditambahkan lagi 4 ke 1 kali 3, 12. Nah, jumlah ini berapa? 202. Nah, ini nanti dikurangin dengan hasil kali 5 kali 5 kali 4. Ya, 100 ya. 100. Ditambah lagi 3 kali 6 kali 2. 36. Ya. 36. Ditambah lagi 10 kali 1 kali 3. 30. Nah, ini dijumlahkan. Ini jumlahnya adalah 166. Jadi 202 di atasnya dikurangi 166. Nah, ini hasilnya 36 ya. Nanti diberikan beberapa contoh ya. Beberapa soal nanti dibuat soal-soal baru nanti ya. Jadi secara mudahnya tulis dulu di atasnya hasil kali yang positif, kemudian yang negatif, nah dikurangkan. Jadi anggap saja kita kalikan dulu, tapi yang di bawah ini kita tulis, di atas dikurangi bawahnya ya. Ini hasilnya 36. Nah, sifat-sifat determinan sekarang. Sifat pertama, determinan matriks A sama dengan determinan A transposnya. Jadi determinan A sama dengan determinan A transpos ya. Silakan dihitung nih, ada matriks A transposnya ini, hitung determinannya ya. Silakan dihitung ya. Itu determinan A sama dengan determinan A transposnya ya. Itu sifat pertama. Ini dicoba dihitung, hasilnya sama, determinan A sama dengan determinan A transpos. Hitung dengan cara sarus ya. Kita baru punya salah satu cara menghitung determinan 3 kali 3 adalah dengan cara sarus. Ingat, salah satu. Nah, sarus saya ulangi tadi belum dikasih tahu ya. Sarus itu salah satu cara menghitung determinan matriks 3 kali 3. Hanya matriks 3 kali 3. Sarus tidak bisa untuk menghitung determinan selain 3 kali 3. Ingat, hanya untuk matriks 3 kali 3 sarus ya. Tolong diingat, jangan dipakai juga untuk 4 kali 4 nanti ya. 4 kali 4 itu ada caranya tertentu nanti determinannya ya. Nah, lanjut ke sifat determinan. Sifat kedua, tanda determinan berubah jika 2 baris atau 2 kolom ditukar tempatnya. Nah, ini ini udah langsung lambang determinan ya, bukan matriks, ini garis lurus aja nih determinan. Determinan 250, 321, 124. Silakan hitung berapa determinannya. Kemudian hitung juga determinan ini menukarkan baris 1 dan 2 nih ya. Baris 1 ini matriks ini ditukarkan baris 1 dan 2-nya. Hasilnya nanti kalau ini didapatkan A, ini hasilnya min A. Ulang lagi ke sini, ada lagi yang dirubah ya. Inilah sifat kedua. Silakan dicoba dihitung ya. Nanti kita bahas di grup ya. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita lihat itu 2 baris atau 2 kolom sama. Nih, 2 baris atau 2 kolom sama nih. Ini ada matriks A nih, baris 1 baris 2 sama kan. Dengan sarus coba kalian hitung determinannya berapa ya. Hitung determinannya berapa dengan sarus ya. Dengan sarus hitung determinannya berapa. Kemudian kalau pakai sifat, ini yang terjadi. Kita sudah menukarkan baris 1 dan 3, artinya determinannya berubah tandanya, ini jadi min. Nah, kalau ini dianggap A, determinan A sama dengan min determinan A. Atau 2 determinan A dipindah ke luas kiri ya. Min determinan A dipindah ke luas kiri, jadi 2 determinan A sama dengan 0. Jadi determinan A sama dengan 0 ya. Nah, determinan dari matriks yang ada 2 baris sama nih ya. Hitung tadi dengan sarus berapa hasilnya? Dengan sifat tadi, sifat yang atas tadi, bahwa
Kalau 2 baris atau 2 kolom ditukar tempatnya, tanda determinan berubah. Tanda ya. Nah ini yang terjadi. Determinannya sama dengan 0. Nah inilah salah satu sifat yang diakibatkan dari sifat kedua. Yaitu kalau 2 baris atau 2 kolom dari sebuah matriks sama, maka determinannya 0. Silakan dicoba kalau kolomnya ditukar, sama, 2 kolom sama. Misalnya nih ada 2 kolom sama. Matriks 3, 2, 3, 1, 4, 1, min 2, 2, min 2. Nih, ini tanda determinan langsung ya. Nih kolom 1, kolom 3 sama. Silakan hitung dengan sarus. Tapi kalau dengan sifat ini langsung kita dapatkan hasil determinannya adalah 0. Itu ya. Jadi sudah satu didapat bahwa harga determinan sebuah matriks adalah 0 kalau 2 baris atau 2 kolom sama. Itu didapat dari akibat sifat kedua. Sifat kedua tadi apa? Sifat kedua adalah tanda determinan berubah jika 2 baris atau 2 kolom ditukar tempatnya. Kemudian ini lanjut sifat ketiga determinan. Harga determinan menjadi lambda kali kalau sebuah baris atau sebuah kolom dikalikan dengan skalar lambda ya. Nih contohnya nih ada matriks A 4 2 3 2 4 1 1 0 3 2. Silakan hitung determinannya berapa ya. Hitung berapa. Kemudian dari matriks A itu baris 1 kalikan 4. Baris 1 kalikan 4. 2 kali 4 8. 3 kali 4 12. 2 kali 4 8. Jadi matriks barunya adalah 8 12 8 4 1 1 0 3 2. Ingat, ini didapat dari matriks A ini dengan mengalihkan baris 1 dengan 2 dengan 4. Jadi masing-masing entry 2 3 2 di baris 1 dikalikan 4. Inilah matriks yang diperoleh dari matriks A tadi. Nah, silakan hitung juga determinannya ya. Hitung determinannya. Ternyata determinannya adalah 4 kali determinan yang di sini tadi. Ya. Nih, cari kan. Nah, kenapa 4 kali? Jadi, determinan pertama A itu sudah dihitung, misalnya hasilnya X, maka hasilnya untuk 4 kali dari baris 1 4 kali X ya. Nah ini coba ini tadi silakan hitung ya. Nah secara umum bahwa baris pertama dikalikan lambda dan kolom ke I dikalikan lambda, kolom ke I dikalikan lambda itu transformasi jenis kedua kan. Artinya dengan transformasi jenis kedua diperoleh harga determinan menjadi lambda kali harga determinan semula. Ini dari matriks A baris ke I kalikan lambda, determinannya sama dengan 2 lambda kali determinan A. Begitu juga kolom ya. Nah ini sudah dibuktikan tadi di sini ya. Oke. Nah sekarang coba lihat dari sifat 3 ini tadi. Sifat 3 ini tadi ya. Sifat 3 ini tadi. Nah, sifat 3 ini tadi, perhatikan kalau salah satu baris atau kolomnya merupakan baris atau kolom 0. Itu ya. Nih. 2 4 1 3 2 5 3 4 7 ya. Akibat dari sifat 2 itu kalau lambdanya ya, ingat ini lambda kali lambdanya diambil 0. Nah itu tadi yang di materi sebelumnya saya bilang lambda dikalikan 0 diambil 0 untuk membuktikan salah satu sifat determinan. Ini dari matriks A ini baris 1 dikalikan 0 ya, artinya determinan barunya 0 kali determinan semula kan. 0 kali determinan A 0 kan. Oke, itu artinya akibat dari sifat 3 adalah jika suatu matriks salah satu baris atau kolomnya merupakan baris atau kolom 0, determinannya sama dengan 0.
Oke, ini dipakai sifat. Silakan hitung dengan sarus. Ini berapa determinannya? Ya, pasti akan sama dengan 0. Oke. Itu udah 3 sifat dan 2 buah sifat turunannya. Turunan dari sifat 2 apa tadi? Jika suatu baris atau suatu kolom dalam sebuah matriks sama, maka determinannya sama dengan 0. Kemudian turunan dari sifat ketiga adalah jika dalam suatu matriks ada baris atau kolom 0, determinannya sama dengan 0. Ya. Sekarang lanjut ke sifat keempat. Nih. Sifat keempat, harga determinan tidak berubah. Harga determinan tidak berubah. Ya, ingat, tidak berubah. Jika baris atau kolom ke I ditambah dengan lambda kali baris atau kolom ke J. Jadi ini transformasi jenis ketiga. Dengan melakukan transformasi jenis ketiga, harga determinan tidak berubah. Nah, ini dari matriks A yang sudah dicari determinannya 231, 2104, 23. Dilakukan transformasi elementer jenis kedua. Baris 2 ditambah 1 kali baris 1. Baris 2 yang mana? 210. Ditambah 1 kali baris 1. 2 tambah 2, 4. 1 kali ya. 1 tambah 1 kali 3, 4. 0 ditambah 1 kali 1, 1. Ini matriks dari matriks yang ini. Matriks pertama ini dilakukan transformasi ini. Nah, determinannya silakan hitung. Determinan yang pertama ini hitung dengan sarus, ini hitung dengan sarus, dan ini juga hitung dari sini diperolehnya berapa determinannya, ya. Sama nggak dengan matriks pertama ini, ya. Nah, dari sifat keempat ini, ya, ini secara umum ini tulisannya secara umum. Ini adalah jenis transformasi elementer ketiga. Dengan melakukan transformasi elementer jenis ketiga, maka harga determinan tidak berubah. Nah, ini notasinya. Ya. Oke. Nah, lanjut. Ayo. Akibat dari sifat keempat ini, ya. Nah, coba perhatikan ini matriks sini. Matriks 314, 302, 438. Ini sudah dilakukan transformasi ini. Hasilnya ini kan? Ya. Lihat, hasilnya ada 0 di sini. Kenapa 0? Baris ketiga dikurangi 2 kali baris 1. Baris 3 4. Dikurangi 2 kali 2, 0. 2 dikurang 2 kali 1, 0. 8 dikurang 2 kali 4, 0. Nah, ingat tadi nih sifat akibat dari sifat kedua. Akibat dari sifat ketiga, bahwa kalau dalam sebuah matriks ada baris 0 atau kolom 0, determinan sama dengan 0. Ya. Nah, perhatikan di sini. Ada baris 1 dan baris 2 berkelipatan. Maka determinannya sama dengan 0. Ini. Jika terdapat baris atau kolom berkelipatan pada sebuah matriks, maka harga determinannya sama dengan 0. Begitu juga yang ini. Ada nggak kolom yang berkelipatan? Kolom 3 dan kolom 1 berkelipatan, maka determinannya sama dengan 0. Silakan buktikan ini, ya. Ini determinannya dengan sarus, hasilnya pasti 0. Oke ya. Nah, itu di materi determinan kita, yaitu mencari determinan yang pertama ini dengan sarus dulu 3 kali 3 ya. Kemudian sifat determinan. Sifat determinan yang 4 tadi dibahas adalah berlaku untuk semua ordo matriks persegi, kecuali 2 kali 2 tadi khusus ya, AD min BC. Jadi ordo 3 kali 3, 4 kali 4 dan seterusnya berlakulah keempat sifat tersebut. Kenapa dicontohkan dengan hanya matriks 3 kali 3? Karena kita baru punya satu cara, yaitu mencari determinan dengan sarus. Jadi membuktikannya dengan sarus semua. Oke, sampai di sini untuk materi determinan dan sifat-sifatnya.
Ya, sekian. Assalamualaikum.